Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Isi dimanapun berada? Kali ini kita akan belajar tata nama golongan senyawa hidrokarbon yang pertama, yaitu alkana. Untuk pembahasan tata nama alkana, ini nanti kita akan pelajari beberapa topik sebagai pengantar kita agar lebih mudah memahami tata nama alkana. Adapun topik-topik tersebut meliputi ciri khusus alkana, deret homolog alkana, alkil, kemudian baru kita akan mempelajari tata nama baik untuk alkana yang bercabang maupun yang tidak bercabang. Baik, yang pertama kita bahas ciri khusus alkana. Kita tahu bahwa alkana tergolong ke dalam hidrokarbon jenuh. Sehingga sebagai konsekuensinya, maka ikatan pada rantai karbon untuk alkana semua berupa ikatan kovalen tunggal. Seperti ini. Seberapa panjang pun rantai karbon yang terbentuk, semuanya akan berupa ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya, terkait deret homolog alkana. Sebenarnya apa itu deret homolog? Deret homolog ini merupakan segolongan senyawa yang memiliki rumus umum yang sama. Namanya deret ini sebagaimana yang ada di matematika, itu akan mempunyai pola-pola tertentu yang akan membentuk suatu rumus umum. Di mana untuk rumus umum alkana, deretnya ini nanti akan memiliki rumus CnH2n plus 2, yang mana N ini menunjukkan jumlah atom C. Misal, contoh di sini saya punya, misalkan ya, N-nya ini sama dengan 1, maka ketika kita masukkan ke dalam rumusan ini, maka akan menjadi C1, H2 kali 1 ditambah 2 akan sama dengan 4. Untuk indeks 1 di sini tidak dituliskan dalam penyimbulan kimia, sehingga menjadi CH4. Sementara ketika N-nya sama dengan 4, ketika kita masukkan ke dalam rumusan kita, maka akan menjadi C4, H2 kali 4 ditambah 2 akan menjadi 10. Sehingga untuk N sama dengan 4, rumus alkana yang kita miliki adalah C4H10. Bagaimana dengan ketika kita punya N sama dengan 6, 8, dan 9? Silakan kalian coba temukan rumus kimia alkana yang terbentuk. Berdasarkan rumus umum alkana ini, maka nanti setiap ada kenaikan satu atom C, maka akan ada selisih sebanyak 1 atom C dan 2 atom H, atau selisihnya adalah sebesar CH2. Berikut disajikan 10 suku pertama pada deret homolog alkana. Dari 10 ini, kita harapkan kalian bisa menghafal, karena ini nanti akan menjadi modal kita dalam memberikan nama pada senyawa-senyawa alkana. Topik pembahasan kita berikutnya ini adalah tentang alkil. Alkil itu sendiri sebenarnya adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Sehingga rumus umumnya jadinya seperti ini, CnH2n plus 1. Alkil sendiri namanya ini mirip dengan alkana. Cuma ada penggantian sedikit di sana. Akhiran ana pada alkana kita ganti dengan il. Sehingga nama-nama pada deret homolog alkana tadi ini bisa dirubah menjadi seperti ini. Misal untuk N sama dengan 1. Untuk alkana N sama dengan 1, tadi namanya adalah metana. Sehingga ketika berubah menjadi alkil, dengan rumus CH3, maka namanya menjadi metil. Karena ana pada alkana diganti dengan il. Demikian juga berikutnya, misalkan saya punya
N sama dengan 2. Di alkana ini namanya adalah etana. Sedangkan pada alkil namanya menjadi etil. Demikian pula untuk alkil-alkil berikutnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini ada struktur untuk alkil. Di sini ada satu ikatan kovalen yang belum mengikat atom apapun. Ini nanti digunakan untuk mengikat atom atau gugus atom yang lain. Seperti ini. Ini semuanya punya satu tangan yang masih belum berikatan dengan atom atau gugus atom yang lain. Maka ini nanti gugus alkil pasti akan mengikat atom atau gugus atom yang lain. Ada juga beberapa alkil khusus. Apa itu alkil khusus? Ini mulai ada di N sama dengan 3. Alkilnya dengan rumus C3H7 ini punya 2 struktur. Yang pertama tadi seperti yang biasa tadi, lurus seperti ini, di mana yang digunakan untuk mengikat atom yang lain atau gugus yang lain itu adalah di C paling ujung, ini seperti tadi namanya adalah propil. Tapi ketika nanti yang digunakan untuk mengikat ini adalah C yang tengah ini, maka nama alkilnya menjadi isopropil. Untuk N sama dengan 4, alkilnya tadi namanya adalah butil. Ini kalau yang digunakan untuk mengikat adalah C paling ujung di sini. Tapi ketika bentuknya beda seperti ini, strukturnya berubah, di mana satunya menjadi seperti ini, tidak lagi lurus tapi bercabang, ini namanya sekarang menjadi isobutil. Bawahnya lagi di sini hati-hati. Di sini yang digunakan untuk mengikat, kalau kalian lihat di sini, ini adalah C sekunder. Karena apa? Di sini C yang ada di sini itu diikat oleh C sebelah kirinya dan C bawahnya. Jadi dia diikat oleh 2 atom C yang lain, sehingga dia akan menjadi C sekunder. Nama alkinnya menjadi sekunder butil, yang biasa disingkat dengan sek-butil. Nah, selanjutnya di sini ada lagi C yang digunakan untuk mengikat atom atau gugus atom yang lain, itu nanti adalah C tersier seperti ini. Ini diikat oleh 3 atom C yang lain, maka nama alkilnya menjadi tersier butil. Di sini semuanya rumusnya sama, C4H9. Tapi karena strukturnya berbeda, ini nanti akan memiliki nama yang berbeda pula. Silakan kalian amati perlahan. Sobat isi semua, tibalah saatnya pembahasan kita pada tata nama alkana. Tata nama alkana yang akan kita gunakan ini nanti didasarkan pada aturan yang dikeluarkan oleh JUPEC. JUPEC sendiri ini merupakan suatu lembaga internasional yang membahas tentang tata nama senyawa-senyawa kimia. Nah, untuk pembahasan nama alkana, ini nanti kita bagi jadi 2 bagian. Yang pertama untuk alkana rantai lurus atau tidak bercabang, dan yang kedua adalah alkana dengan rantai bercabang. Baiklah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang tata nama alkana rantai lurus. Nama alkana rantai lurus ini adalah sama dengan yang telah kalian hafalkan untuk 10 suku pertama pada deret homolog alkana tadi. Misal untuk alkana dengan N sama dengan 1, maka namanya tadi adalah metana. Selanjutnya untuk N sama dengan 2, namanya adalah etana. Untuk N sama dengan 3, namanya menjadi propana. Demikian pula selanjutnya seperti itu
Ayo, siapa tadi yang sudah hafal 10-10-nya? Angkat tangan. Bagus sekali, semuanya sudah hafal. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, selain sistem penamaan yang didasarkan pada aturan JUPEK, dikenal juga penamaan lain pada alkana yang disebut dengan nama trivial. Apa itu nama trivial? Ini kalau orang Jawa biasa mengistilahkan sebagai common name. Kadang juga disebut sebagai non-systematic name. Ini kalau di Indonesia kan nama trivial itu adalah nama umum atau nama lazim. Misal di sini untuk N sama dengan 1, nama JUPEK-nya tadi adalah metana. Nama trivialnya menjadi metilhidrida. Sedangkan etana untuk nama JUPEK-nya, nama trivialnya menjadi dimetil atau bimetil. Propana mempunyai nama trivial propilhidrida. Butana mempunyai nama trivial N-butana. N ini adalah singkatan dari normal. Nah, sedangkan pentana namanya menjadi N-pentana. Heksana menjadi N-heksana. Ini untuk butana dan selanjutnya untuk C4 ke atas, ini nama trivialnya tinggal memberi awalan N pada nama alkananya. Seperti ini. Banyak di antara buku-buku yang beredar, ini terjadi semacam kerancuan karena menyebutkan untuk rantai lurus alkana-alkana di sini semuanya diberi awalan N. Misalnya metana, nama JUPEK-nya menjadi normal metana. Etana menjadi normal etana atau N-etana. Propana menjadi N-propana. Butana menjadi N-butana. Jadi semuanya dikasih awalan N untuk memberi nama alkana rantai lurus. Padahal ini sesuai aturan JUPEK, untuk alkana rantai lurus penamaannya tanpa awalan N. Kalau diberi awalan N itu menjadi nama trivial. Ini pun baru di suku keempat baru dikasih N. Untuk suku pertama sampai ketiga ini tanpa imbuhan atau awalan N. Seperti itu, hati-hati. Ini kalau kalian mau ngecek bagaimana tata nama yang yang benar dari JUPEK, kalian bisa buka Blue Book-nya JUPEK. Kalau kalian kesulitan untuk mengaksesnya, kalian bisa langsung tanya ke Mbah Google. Di sini bisa kalian ketik keyword-nya pakai bahasa Madura seperti ini. Misalnya kita mau mencari nama trivialnya dari butana, ini bisa kalian ketik keywordnya, nanti akan muncul seperti ini. Ini common name atau nama trivialnya adalah normal butana atau butana tidak bercabang. Ini bisa juga kita langsung tuliskan dengan N-butana. Untuk nama JUPEK-nya langsung dengan menyebut butana tanpa ada awalan N di depannya. Selanjutnya, yang kedua, untuk tata nama alkana rantai bercabang, ini kita mengikuti beberapa langkah berikut. Yang pertama, kita harus menentukan rantai induk. Di sini kita pilih rantai dengan atom C yang paling banyak di situ. Nah, rantai induk ini diberi nama sesuai dengan nama alkana rantai lurusnya. Misalnya kita menemukan rantai induknya itu dengan anggota 7 atom C. Maka rantai induknya ini kita beri nama heptana. Selain itu, dalam penentuan rantai induk, ini harus dimulai perhitungannya dari ujung dan diakhiri juga sampai ujung yang lain. Tidak boleh
perhitungan atau penentuan rantai induk ini dari ujung berhenti di tengah, harus dari ujung sampai ke ujung. Yang kedua, ini kita tentukan cabang. Cabang ini adalah gugus yang tidak berada pada rantai utama. Cabang ini diberi nama sebagai alkil. Misal kita temukan cabang dengan rumus CH3, berarti ini kita beri nama sebagai metil. Kalau kita temukan cabang C2H5, berarti di sana kita kasih nama sebagai etil, dan sebagainya. Yang ketiga, kita beri nomor pada atom C rantai induk. Dimulai dengan atom C ujung yang paling dekat dengan cabang. Nomor 4, untuk urutan penulisan nama alkana ini adalah SBB. SBB ini singkatan dari sebagai berikut. Bukannya kayak anak-anak alay itu ya, singkatan dari sorry baru balas. Hati-hati ya bro. Di sini untuk urutan penulisan nama alkananya kita mulai dari letak cabang, kemudian diikuti dengan nama cabang dan diakhiri dengan nama rantai induk. Ini ada ketentuan yang kelima, jika terdapat cabang sejenis lebih dari satu, maka nama cabang diberi awalan dengan awalan angka Yunani. Ini misalkan kalau ada 2 cabang yang sejenis, ini dikasih awalan D. Kalau ada 3 cabang sejenis, dikasih awalan tri. Kalau ada 4 cabang sejenis, tetra. Kalau ada 5 cabang sejenis, penta. Kalau 6 ini heksa dan seterusnya. Nomor 6, jika ada beberapa cabang yang berbeda, maka penyebutan cabangnya disesuaikan dengan urutan abjad. Misal kita punya 2 cabang, satunya metil, satunya etil, maka penyebutan namanya ini harus urut abjad. Maka harus etil terlebih dahulu diikuti dengan metil. Baik, untuk tajam pemahaman kalian untuk tata nama, kita langsung ke contoh soal kita. Misal ini ada beberapa senyawa alkana yang sudah saya tuliskan di sini. Ini kita akan coba berikan nama UPEC-nya pada masing-masing senyawa alkana ini. Misal untuk contoh yang pertama, ini secara jelas terlihat bahwa contoh pertama ini termasuk alkana rantai lurus, sehingga tata namanya kita ikuti juga tata nama untuk alkana rantai lurus. Kita hitung di sini ada berapa atom C, ternyata ada 5 anggota atom C-nya, maka sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi, untuk alkana rantai lurus dengan 5C, namanya adalah pentana. Betul sekali. Sedangkan yang kedua, lanjut kita yang kedua, sekilas ini sepertinya adalah alkana bercabang. Hati-hati, ini adalah alkana rantai lurus. Karena apa? Di sini kalau kita tarik sebuah garis, ini bisa berkelanjutan tanpa balik kucing. Jadi selama kita masih bisa menghubungkan dalam satu garis tanpa balik kucing, ini kita sebut tetap masih dalam bentuk rantai lurus. Sehingga kalau kita lihat di sini jumlah C-nya juga 5, maka dia juga kita kasih nama dengan pentana, sama dengan contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini, kalau kita lihat, ini ada 6 atom C. Kalau kita tarik garis lurus, ini ternyata harus balik kucing supaya bisa menuju ke C berikutnya. Seperti ini. Maka ini pasti adalah rantai bercabang. Oleh karena itu, dalam penamaannya kita harus ikuti ketentuan pada tata nama alkana rantai bercabang. Nah, yang pertama kita coba cari dulu rantai induknya, yaitu rantai yang mengandung C paling panjang.
Ingat, dalam penentuan rantai induk kita harus mulai dari salah satu ujung ke ujung berikutnya. Jadi bisa jadi ini ya, kemungkinan pertama dari ujung kiri ke ujung kanan atau sebaliknya. Ujung kiri ke ujung bawah, ini juga bisa ujung kiri ke ujung bawah, atau ujung kanan ke ujung bawah. Dari beberapa kemungkinan ini, kita lihat mana yang paling panjang. Nah, ternyata kita dapati ini dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, ini ada 5 atom C. Anggotanya, kalau dari kiri ke bawah, ini juga ada 5 atom C, sama. Kalau dari kanan ke bawah, ini cuma ada 3 atom C. Nah, ternyata kalau kita hitung di sini, kita bisa memilih salah satu aja, ini dari kiri ke kanan atau dari kiri ke bawah. Ini sama saja. Ya, jadi kalau kita ambil salah satunya, misalkan dari kiri ke kanan, sama-sama anggotanya 5 atom C. Jadi kita coba ini ya, kita kasih tanda rantai induknya sebagai rantai induk terpanjang. Sekarang kita kasih penomoran. Hati-hati, dalam penomoran harus kita mulai dari salah satu ujung rantai induk, sehingga letak cabang ini akan paling dekat, atau cabang ini dapat nomor serendah mungkin. Kalau kita mulai dari kiri, maka kalau kita hitung dari kiri, 1, 2, 3, 4, maka cabang ini akan mendapat nomor 4. Kalau kita hitung dari kanan, 1, 2, 3, 4, maka cabang ini dapat nomor 2, sehingga penomoran yang paling tepat adalah dari kanan, karena cabang dapat nomor yang lebih rendah daripada penomoran dari kiri. Ya, penomoran kita mulai dari C paling kanan, seperti ini. Nah, kita kasih nama ini. Yang pertama kita kasih nama urutannya adalah letak cabang. Letak cabang ini sesuai dengan penomoran rantai induk. Cabang kita ada di nomor 2, maka kita kasih nomor 2. Kemudian cabang kita ini adalah CH3. CH3 tadi alkilnya bernama metil, sehingga cabang kita namanya adalah metil. Sedangkan rantai induk kita, karena di sini terdiri dari 5 anggota atom C, maka dinamakan sebagai pentana. Nah, secara lengkap, nama senyawa kita pada contoh ketiga ini adalah 2-metil pentana. Nah, kita coba lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh keempat. Kita punya beberapa kemungkinan juga, kita harus mulai dari salah satu ujung menuju ujung berikutnya. Bisa jadi dari ujung kiri menuju ujung kanan atau sebaliknya, ujung atas menuju ujung kiri atau ujung atas menuju ujung kanan, bisa juga ujung atas menuju ujung kiri, ujung bawah atau sebaliknya. Kita hitung dulu, misal dari atas ke kanan, ini ada berapa anggota atom C-nya, rantai karbonnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dari atas ke kiri, 1, 2, 3, 4. Atas ke bawah atau sebaliknya juga 4. Kalau kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Kiri ke bawah juga 5. Jadi ini yang paling mungkin adalah kiri ke kanan atau kiri ke bawah, itu sama saja. Kita coba ambil saja dari kiri ke kanan sebagai induk, kita tandai. Sehingga yang tidak menjadi atau yang tidak masuk ke rantai induk ini adalah cabang kita. Ini ada, kita punya 2 cabang, CH3 dan CH3. Sekarang kita coba kasih nomor pada rantai induk, di mana kita usahakan nanti cabang itu dapat nomor serendah mungkin. Jadi ini pasti bukan, melainkan kita harus memberikan nomor dari ujung kanan. Karena kalau dari ujung kanan, ini nanti cabang dapat nomor 2, sedangkan kalau dari kiri, cabang pertama dapat nomor 3. Sehingga kita beri nomornya dari sebelah kanan. Seperti ini. Nah, oke, kita kasih nama.
dengan urutan yang sudah ada tadi. Yang pertama adalah letak cabang terlebih dahulu. Cabang kita ini sama-sama CH3, berarti ini adalah cabang sejenis. Satunya terletak di nomor 2, satunya terletak di nomor 3. Ini dua-duanya kita kasih nomornya 2, 3, karena di sini cabangnya CH3 namanya adalah metil. Nah, ini ada 2 metil di sini sehingga kita nyebutnya langsung dengan awalan Yunani tadi dengan sebutan dimetil. Jadi penyebutannya tidak perlu mengulang-ulang kalau ada 2 cabang sejenis seperti ini. Jadi tidak perlu 2,3 metil-metil seperti itu, tidak perlu, tapi bisa langsung diringkas. Gitu. Kalau ada 3 dan nanti tri, kalau ada 4 tetra dan seterusnya. Karena di sini ada 2, kita awali dengan awalan di. Nama cabangnya adalah metil. Di sini rantai induknya karena terdiri dari 5 anggota atom karbon, maka namanya adalah pentana. Nah, secara lengkap nama senyawa alkana untuk contoh ini adalah 2,3 dimetil pentana. Bagaimana? Sudah lebih paham? Kita lanjut ke contoh kelima. Ini juga ada alkana dengan rantai bercabang. Hati-hati di sini. Ini ada beberapa kemungkinan penentuan rantai induk juga. Kita mulai dari ujung ke ujung. Misalkan ini dari ujung kiri ke ujung kanan. Ini ada 5 atom C. Kalau dari sini kiri ke bawah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Hati-hati, C2H5 ini bisa juga kita gambar seperti ini. Jadi kalau kita mulai dari ujung kiri ke ujung kanan, ini seharusnya ada 5 anggota atom C di sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau kita ringkas penulisannya seperti ini jadinya. Dari ujung kanan ke ujung kiri, ini juga 5. Atau kanan ke bawah, ini juga 5. Kanan ke atas juga 5. Kanan ke bawah di sini, belok sini, ini juga 5. Jadi ini ada banyak kemungkinan penentuan rantai induk dengan paling panjang terdiri dari 5 anggota atom karbon. Nah, beranggotakan 5 atom karbon rantai induk kita. Kalau seperti ini, bagaimana cara kita memilih rantai induk yang paling tepat? Nah, di sini ada ketentuan juga dari Zupek. Kalau ada kemungkinan rantai induk itu beberapa, lebih dari 1 maksudnya, ini nanti kita pilih rantai induk yang menghasilkan cabang lebih banyak. Misal, kita dari ujung kiri ke ujung kanan, ini. Maka kita akan punya cabang ini, CH3 atas, CH3 bawah, sama C25. Jadi kita punya 2 cabang. Kita punya 3 cabang, maaf. Kalau dari kanan ke kiri, ini kita juga punya 3 cabang. Tapi karena cabang harus letaknya dekat dengan ujung rantai induk atau punya nomor paling rendah, maka ini paling mungkin adalah dari kiri ke kanan. Alternatif kedua, ini adalah kanan menuju bawah. Di sini dia kalau rantai induk yang kita pilih ini 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, maka kita hanya punya 1 cabang, yaitu cabang ini. Ini adalah cabang tersier butil, kalau ini kita jadikan cabang. Sehingga untuk kasus ini, yang paling mungkin adalah cabang rantai induknya kita tentukan dari kiri, ujung kiri menuju ujung kanan. Ini dengan alasan dia bisa menghasilkan cabang lebih banyak. Alasan kedua, cabangnya ini nanti akan mendapat nomor yang lebih rendah. Seperti itu. Sehingga kita tentukan dulu rantai induknya. Ini dari kiri ke kanan. Oleh karena itu kita punya 3 cabang. Yang pertama CH3, ada lagi CH3, yang ketiga C2H5. Terus bagaimana kita menamainya? Ini ada cabang CH3 di nomor 2, ada 2. Kemudian cabang C25 ada di nomor 3.
CH3 kita tahu ini adalah cabang metil, sedangkan C2H5 ini adalah cabang etil. Sehingga penamaannya seperti ini. Ini karena cabang metilnya ada di nomor 2 semua, kita tulis semuanya 2,2 ini menunjukkan bahwa di C nomor 2 ini ada 2 cabang. Cabang apa itu? Ini adalah cabang metil karena CH3. CH3-nya ada 2, kita ringkas jadi di metil. Kemudian ada cabang berikutnya yaitu etil. Etil ada di nomor 3 sehingga dia kita tulis 3 etil, kemudian induk kita terdiri dari 5 atom C sehingga namanya adalah pentana. Apakah nama ini sudah tepat, kawan-kawan? Iya, ternyata ini adalah penamaan yang salah. Kenapa kok salah? Karena kita punya aturan kalau ada cabang-cabang yang berbeda, maka penamaannya harus urut abjad. Di sini kita punya cabang metil dan juga cabang etil. Metil ini diawali dengan huruf M, sedangkan etil diawali dengan huruf E. Maka seharusnya penyebutannya yang kita dahulukan adalah etil baru metil. Sehingga nama yang paling tepat adalah 3 etil 2,2 dimetil pentana. Hati-hati di sini. Meskipun di sini etil terletak di nomor 3, sedangkan metil terletak di nomor 2, penyebutannya harus dahulukan etil dibanding metil, karena ini harus urut abjad. Untuk awalan yang menunjukkan jumlah cabang di sini, ini tidak diikutsertakan pada penentuan urutan abjadnya. Nah, ini untuk contoh kelima yang perlu kalian perhatikan dalam penentuan rantai induknya adalah seperti ini. Silakan dicatat sebagai catatan penting kita. Ini jika terdapat lebih dari satu rantai induk yang mungkin dalam satu senyawa alkana, maka kita pilih rantai induk dengan jumlah cabang lebih banyak. Ingat ya. Oke. Kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan soal latihan berikut ini. Ini ada 3 contoh soal. Kalau nanti ada yang masih merasa kesulitan, kalian bisa chat di kolom komentar. Terima kasih. Sekian untuk pembahasan tata nama alkana kita. Semoga bermanfaat. Salam sukses bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.